Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masuk pada ayat yang ke-271 dari surah Al-Baqarah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka ia baik, maka itu baik. Ai in tazharu sadaqati fa ni'ma syai'an izharuha ba'da in lam yakun riya'an wa sum'ah. Yakni jika kamu menampakkan sedekahmu, maka ia adalah sebaik-baiknya, maka perkara yang paling baik adalah menampakkannya. Setelah jika memang tidak dijangkiti oleh riya dan sum'ah. Riya itu artinya pamer, menunjuk-nunjuk amalan. Sum'ah itu kita merasa suka dengan apa yang kita lakukan itu dari pujian yang diberikan oleh orang. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum ay afdalu min ibda'iha wa itaiha afdalu min ibda'iha wa itauhal aghniya. Dan jika kamu menyembunyikannya, yakni menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Ai afdalu min ibda'iha, dan yakni lebih afdal dari menampakkannya. Wa itauhal aghniya, dan memberikan sedekah itu oleh orang-orang kaya. Ruwiya annahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasannya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal shadaqatus sirri afdalu am shadaqatul alaniyah? Apakah sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal dari sedekah secara terang-terangan? Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini menjawab pertanyaan tersebut. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, shadaqatus sirri fit tatawwu'i tafdulu ala niyataha bisab'ina dha'fan sedekah sembunyi-sembunyi dalam perkara sedekah sunnah itu mengungguli daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan dengan 70 kali gandaan. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi pada perkara sedekah sunnah itu lebih afdal 70 kali dibandingkan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Wa sadaqatul fariidah ala niyataha afdalu min sirriha bi khamsatin wa ishrina dhi'fan. Dan sedekah yang wajib
sodakoh yang wajib artinya zakat secara terang-terangan itu lebih afdal dari menyembunyikannya dengan perbandingan 25 kali lipat. Jadi jamaah sekalian, dalam perkara sodakoh yang wajib, dalam hal ini zakat, lebih afdal yaitu menampakkannya, menunjukkannya dibandingkan menyembunyikannya. Nanti kita ulas ya. Baik jamaah sekalian, ayat ini adalah masih lanjutan dari ayat yang bicara tentang sodakoh. Pada ayat ini Allah jelaskan di antara perbuatan dalam sodakoh, antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mana yang lebih afdal. Tidak dikatakan yang satu tidak diterima, yang satu diterima, enggak, dua-duanya diterima, dua-duanya diterima, syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang sudah. Oke, kalau sodakohnya itu terbebas dari mengungkit, bukan dari harta yang haram, dengan harta yang terbaik. Oke, sekarang kita mau nampakkan atau mau sembunyikan, mana yang afdal? Kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu tampakkan sodakohmu maka ia baik. Allah nggak katakan nggak baik, Allah katakan maka ia baik. Baik dalam catatan jika tidak ada unsur yang namanya riya atau sum'ah. Kalau itu aman, tidak ada unsur itu, maka ia baik. Begitu. Dan terkadang sodakoh yang dilakukan secara terang-terangan itu memang ada kebaikan, ada manfaat. Dalam hal apa? Dalam hal mendorong orang lain untuk ikut. Untuk ikut apa? Untuk ikut bersodakoh. Maka ini masuk dalam bab fastabiqul khairat. Si fulan ngasih, si fulan ngasih, si fulan ngasih. Kemudian dengan kita dengar nama-nama orang tersebut, kita terdorong. Ya, kita terdorong. Wah, dia kok bisa, masa saya nggak bisa? Akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Tapi tetap tujuannya mencari ridha Allah. Jangan dengan tujuan kita ingin lebih dianggap baik di mata orang dengan sodakoh yang kita berikan. Hadirin, para sahabat Nabi itu ada juga ketikanya mereka menampakkan sodakoh. Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, ketika mereka memberikan hartanya untuk agama, apakah mereka sembunyi-sembunyi? Enggak, terang-terangan dikasih sekian dari Utsman, dari Abdurrahman bin Auf, dikasih secara terang-terangan. Dan itu tidak jadi masalah. Kemudian ketika sodakoh itu ditampakkan, ini sahabat Nabi yang kebetulan tidak beruntung hidupnya. Artinya mereka tidak punya kekayaan seperti sahabat yang lain yang bisa sedekah. Mereka ngiri, ya Rasulullah, orang-orang kaya semuanya ngabisin pahala kita. Pahala apaan? Pahala sodakoh gitu. Kenapa mereka ngiri? Ngiri dalam arti kebaikannya. Ini orang-orang kaya pada bisa sodakoh, enak banget mereka, dapat duit banyak, hartanya banyak, bisa sodakoh. Kita nih yang miskin bagaimana urusan? Nah, Nabi membesarkan hati mereka. Jadi sodakoh itu bagi orang kaya, ia yang afdal dengan harta. Tapi kalau orang yang tidak punya harta, sodakohnya dalam bentuk apa? Di antara yang Nabi sebutkan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sodakoh. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir-zikir kita
itu adalah sedekah. Membantu orang lain yang kesulitan dengan tenaga kita itu jadi sedekah. Jadi lihat proporsinya. Kalau orang kaya maka yang afdal membantu atau bersedekah dengan hartanya. Yang tidak punya kekayaan, nggak bisa sedekah dengan kekayaan, bantulah dengan apa yang mereka bisa bantu. Bahkan yang paling simpel sedekah itu adalah senyum, ya kan? Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Makanya jadi orang Islam rugi kalau nggak manfaatin hadis ini. Sedekah yang paling gampang dia nggak mau juga. Ada orang yang mukanya diketekuk aja kayak dompet tanggung bulan, tekukannya banyak pak karena isinya nggak ada. Ada orang mukanya nggak enak dilihatnya, padahal kalau dia senyum saja, ya Allah, orang girang. Orang kalau lihat orang senyum, yang lihat girang pak, betul nggak? Nah jamaah sekalian, jadi menampakkan sedekah itu ada juga manfaatnya supaya orang lain terdorong, tergerak, ya. Lalu kemudian kata Allah, wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu, ya. Afdalu min ibda'iha, lebih afdal dari menampakkannya. Jadi di antara dua yang baik tadi ada yang lebih afdal, ya. Kenapa lebih afdal? Karena dia lebih menyelamatkan daripada penyakit hati. Kalau kita tidak menampakkannya, lebih afdal, ya. Baik jamaah sekalian. Jadi ada waktu-waktunya, ada ketika-ketikanya kita bisa nampakkan, kita sembunyikan, ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan tadi, yaitu riwayat dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, sedekah sunnah yang sembunyi-sembunyi itu lebih afdal dari sedekah sunnah secara terang-terangan. Afdalnya lebih berapa? Lebih banyak dari 70 kali lipat dalam sedekah sunnah. Sedangkan sedekah yang faridah, sedekatul faridah, sedekah yang wajib, yaitu sedekah wajib itu adalah zakatnya, dia lebih afdal dari apa? Dia lebih afdal dari sedekah sembunyi-sembunyi dengan lipat gandaan sebanyak 25 kali. Kenapa dalam sedekah yang wajib, dalam zakat lebih afdal terang-terangan? Ya. Kenapa dalam sedekah yang wajib lebih afdal terang-terangan? Alasannya adalah karena ini wajib, sehingga orang yang melihat atau orang yang mengetahui orang kaya yang bayar zakat, maka diharapkan orang-orang kaya yang lainnya juga ikut menunaikan zakatnya itu. Dan tujuan yang lainnya adalah zakat itu tujuan utamanya adalah menciptakan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ngasih hartanya kepada yang miskin kemudian berterima kasih atas pemberian orang kaya, maka akan tercipta keharmonisan. Keharmonisan ini akan tercipta kalau masing-masing saling tahu. Orang kaya ngasih kepada yang miskin merasa diperhatikan sama yang kaya, ya kan? Oh Pak Haji itu
dia menunaikan zakatnya, dia suka bantuin saya. Karena dia tahu siapa yang ngasih, maka akan tercipta tuh keharmonisan. Tapi kalau dia nggak tahu, pokoknya dapat zakat nggak tahu siapa yang ngasih, nanti yang miskin curiga aja nih sama yang kaya. Ini rumah gedong doang, gede doang, gue nggak pernah dibantu. Padahal dikasih sama yang kaya, cuman yang kaya nggak mau nunjukin. Nah, ketika tidak saling mengetahui, yang miskin akhirnya nggak timbul rasa sayang, nggak timbul rasa respect, hormat kepada yang kaya, begitu, karena nggak tahu, ya. Nah, itu tujuannya. Tujuannya kenapa dianggap afdal sedekah yang wajib, yaitu zakat, dengan cara menampakkannya, begitu, ya. Nah, jamaah sekalian, itu antara rahasianya kenapa sedekah wajib lebih afdal ditampakkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian seterusnya, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahanmu. Dengan sebab apa? Dengan sebab sedekah yang kita berikan. Jadi jamaah, ini diantara manfaat sedekah. Pahala kita peroleh, kemudian harta kita dilipat gandakan, dosa kita diampuni Allah. Tuh, beruntung tuh orang yang bisa sedekah. Kemudian ini bahasan masalah qiraat, ya. Kita lanjutkan saja. Kemudian wallahu bima ta'maluna wallahu bima ta'maluna minas shadaqati fis sirri wal alaniyah khabir la yakhfa alaihi syai'un minhu. Dan Allah maha teliti, ya. Allah itu maha mengetahui minas shadaqati, dari sedekah, fis sirri wal alaniyah, yang diberikan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Khabir itu artinya dia lebih dalam maknanya dari alim, ya. Alim itu maha mengetahui, khabir itu lebih dalam pengetahuannya, ya. Makanya dalam bahasa Arab, pakar itu disebutkan, bahasa Arabnya adalah khibrah, artinya pakar. Ada orang yang tahu doang tapi bukan pakar, artinya pengetahuan dia tidak mendalam. Kalau pengetahuannya mendalam terhadap sesuatu, maka disebut khibrah. Nah, Allah punya sifat alim, artinya maha mengetahui. Allah punya sifat khabir, artinya khabir itu lebih dalam pengetahuannya terhadap hambanya. Yang paling dalam lagi adalah latif, ya. Kalau kita terjemahkan maha lembut, ya. Lembut di sini termasuk diantaranya pengetahuan Allah yang mengetahui selembut-lembutnya urusan, sekecil-kecilnya urusan Allah tahu. Itu diantara sifat Allah, yaitu latif, khabir, alim. Ya, la yakhfa alaihi syai'un minhu, yakni tidak ada yang sembunyi sesuatu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, dengan penutup ayat yang Allah katakan wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha tahu dengan sedetail-detailnya apa yang ada kita daripada diri kita, dari pemberian kita. Maka jangan sekali-kali ada niat lain dari sedekah yang kita berikan melainkan hanya untuk mendapatkan ganjaran ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada motivasi yang lain. Begitu, Pak. Rugi serugi-ruginya
kalau niat kita adalah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan. Laisa 'alaika hudahum. Ai laisa 'alaika hudan man khalafaka hatta tamna'uhumus shadaqah li ajli an yadkhulu fil islami fatasaddaq 'alaihim liwajhillah wa la tawaqqaf dzalika fi islamihim. Bukanlah kewajiban atasmu, yakni Nabi Muhammad, menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Ai laisa 'alaika hudan man khalafaka. Bukanlah kewajiban atasmu memberikan hidayah kepada orang yang menyelisihimu, hatta tamna'ahum as-shadaqah, sehingga kamu tidak memberikan sedekah kepada mereka. Li ajli ayyadkhulu fil Islam, agar mereka itu masuk ke dalam Islam. Fatasaddaq alaihim liwajhillah, maka bersedekahlah kepada mereka, kepada orang yang belum dapat hidayah, kepada orang yang non muslim, liwajhillah, karena Allah. Wala tawaqqaf dzalika fi islamihim, dan jangan kaitkan yang demikian itu atas keislaman mereka. Walakin yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Hidayah tahu ila dukhuli fil Islam, hidayahnya agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi ayat ini adalah menjelaskan bahwa sedekah itu bisa diberikan kepada non muslim, ya. Sedekah bisa diberikan kepada non muslim. Bahkan dalam harta zakat sendiri itu Nabi pernah memberikan zakat kepada orang-orang musyrikin yang dianggap mereka ini bisa terpaut hatinya dengan perhatian yang diberikan oleh Islam, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Dari pintu yang mana? Dari pintu mu'allaf. Mu'allafati qulubuhum, kan orang-orang yang hatinya dilembutkan. Nah, mu'allaf ini hatinya yang dilembutkan, itu bisa orang yang baru masuk Islam, yang belum kuat keislamannya, dikasih zakat biar dia mantep. Bisa juga orang yang sudah tertarik kepada Islam tapi mereka belum masuk Islam, maka bisa diberikan zakat kepada mereka. Nabi pernah lakukan itu, pernah berikan. Apalagi yang dikasih ini pemimpin-pemimpin kaum yang pengaruhnya besar pada kaumnya, itu pernah dikasih oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dalam harta zakat. Nah, dalam sedekah sunnah, sedekah tatawwu, itu juga tidak dilarang memberikan sedekah kepada orang yang bukan Islam. Ya. Ini hadisnya, ini dalilnya, ayat Quran. Laisa 'alaika hudahum walakin yahdi may yasha. Bukanlah kewajiban atasmu untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, ini ada dalilnya, ada sabab nuzulnya ayat ini. Disebutkan dalam kitab ini. Ruwiya anna Natilata umma Asma binti Abi Bakar wajadatha wa huma musyrikatani ja'ata Asma tas'alanaha syai'an. Diriwayatkan bahwa Natilah, ibunya Asma binti Abi Bakar, dia mendapatinya, yang mereka berdua ini, ya, Umma Natilah dan ibunya Asma itu dalam keadaan musyrik. Ja'ata Asma, keduanya mendatangi Asma. Asma anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Tas'alanaha syai'an, mereka minta sesuatu kepada Asma. Faqalat, kemudian Asma berkata, la a'tikuma hatta astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan memberikan kalian sampai aku
minta pendapat dari Rasulullah SAW. Fa innakuma lastuma ala dini, karena kalian berdua bukan seagama dengan saya, kalian masih musyrik, saya nggak bisa kasih dulu, saya mau tanya Rasulullah dulu, begitu. Fasa'alathu anis sadaqati alal kufar, maka Asma bertanya kepada Nabi tentang hukum sedekah terhadap orang kafir. Faqalat, maka Asma berkata, hal yajuzu lana ya Rasulullah an natasaddaqu ala dzawi qarabatina min ghairi ahli dinina, apakah boleh bagi kami ya Rasulullah bersedekah kepada keluarga kerabat kami yang mereka bukanlah seagama dengan kami. Fa anzalallahu hazihil ayah, maka turunlah ayat ini, ya, turunlah ayat ini. Fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatasaddaqa alaihima, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Asma untuk bersedekah kepada kedua orang saudaranya itu. Ya, ini menjadi sabab nuzulnya. Jadi sedekah kepada non muslim itu tidak dilarang, apalagi kalau yang minta itu, yang perlu itu masih punya hubungan kerabat dengan kita. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum, apa saja harta yang kamu infakkan maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Ai wa kullu nafaqatin tunfikunaha min nafaqatil khair walau ala kafirin fa innama huwa yahsu li anfusikum thawabahu fala yadurrukum kufruhum, yakni semua nafkah yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah kebaikan sekalipun kepada orang kafir, maka sesungguhnya ia akan menghasilkan bagi kalian pahala, dan kekafiran mereka tidak akan memudaratkanmu. Kekafiran mereka tidak akan memudaratkanmu. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Ay walastum fi sadaqatikum ala aqaribikum minal musyrikin taqsuduna illa wajhallah, dan janganlah sedekah yang kalian berikan kepada kerabat kalian dari kalangan orang musyrik dengan tujuan selain adalah mencari ridha Allah. Faqad alimallahu hadza min qulubikum, Allah mengetahui ini daripada hatimu. Fa anfiqu alaihim, maka infakkanlah kepada mereka. Idza kuntum tabtaghuna bidzalika, jika mereka mengharapkan sedekahmu. Tabtaghuna bidzalika wajh Allah, kalian mencari dengan sedekah itu wajah Allah, ridha Allah. Fi silati rahimin, dalam perkara menyambungkan silaturahim. Ini tujuannya. Kenapa dibolehkan sedekah kepada non muslim, apalagi kalau kerabat? Tujuannya adalah silaturahim, menguatkan tali persaudaraan, tali silaturahim. Kemudian wasaddi khillati muttarrin, dan menutupi keperluan mereka. Walaysa alaikum ihtidauhum, dan bukanlah kewajiban atasmu untuk memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab sedekahmu. Saya nggak mau ngasih ya kalau kamu nggak masuk Islam. Jangan begitu. Allah nggak ngasih, Allah nggak membebani kita. Orang harus masuk Islam dengan sebab sedekah kita. Kasih aja. Dengan harapan kalau kita kasih, lama-lama dia akan tertarik. Begitu. Hatta yamna'akum dzalika minal infaqi alaihim, sehingga kalian tidak mau memberikan infak kepada mereka. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan daripada kebaikan,
ay min malin 'alal fuqara, yakni harta kalian daripada atas orang-orang yang fakir, yuwaffa ilaikum, kamu akan diberikan pahala secara penuh, ay yuwaffa ilaikum thawaba dzalika fil akhirah, kalian akan tetap diberikan pahalanya nanti di akhirat. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizolimi. Ay la tanqusuna min thawabi amalikum syai'an, tidak akan dikurangi sedikit pun daripada pahala amalan kalian. Nah jamaah sekalian, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kebolehan memberikan sedekah kepada non muslim, ya. Jadi jangan kalah dengan orang non muslim, Pak. Orang non muslim itu mereka jadikan orang-orang muslim sebagai sasaran kebaikan mereka. Lihat, yang dekat dengan kita ini ada gereja kan, gereja Asisi, itu rutin tuh ngasih bantuan ke warga-warga sekitar. Waktu Covid rutin ngasih bantuan itu. Mereka nggak batasi hanya kepada pemeluk agama mereka, tapi diperluas kepada non muslim. Agar tujuan apa? Tujuannya agar orang-orang di luar agama mereka tertarik, dan memang banyak yang convert kepada agama mereka dengan sebab perhatian. Jadi jamaah, jadi Islam itu tidak membatasi kebaikan hanya kepada yang seagama dengan kita, begitu. Tapi memang ada bahagian-bahagian yang dibatasi hanya untuk orang Islam. Contoh apa? Kurban itu memang ada dalil yang mengatakan diberikan kepada orang-orang Islam, ya. Bisa diberikan kepada non muslim kalau memang di daerah tersebut muslimnya adalah minoritas. Dalam hal tersebut masih diberikan keleluasaan. Tapi kalau di daerah yang mayoritasnya muslim, maka kurban itu mesti diberikan kepada orang-orang Islam, ya. Tapi dalam sedekah sunnah itu lebih luas cakupannya. Tidak hanya mesti diberikan kepada orang-orang Islam, ya. Baik jamaah sekalian, itulah yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita terhadap perkara sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.